Perda Kabupaten Kampar Nomor 12/2017, tak berlaku di PT UN Pekanbaru. Pekanbaru, TV Riau bangkit. Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pernah pejabat kepala desa Kades memecat kepala dusun Kadus dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tapi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Perda Kabupaten Kampar Nomor 12/2017 itu tak laku. Adalah maksud, waktu itu selaku pejabat Kepala Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, memberhentikan Kadus 3 Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai bernama Fauzi. Lalu, Kades kemudian mengangkat Hasan Basri sebagai pelaksana harian, Kadus 3 menggantikan Fauzi. Mengapa waktu itu Kades Teluk Kenidai memberhentikan Fauzi? Maksud yang dihubungi dataprosa.com baru-baru ini di Pekanbaru mengemukakan, dia memberhentikan Fauzi karena adanya desakan dari Ninik Mamak tokoh masyarakat setempat. Ninik Mamak beralasan, Fauzi tidak layak selaku Kadus 3 Teluk Jering karena dia tidak bermukim di Desa Teluk Kenidai. Sebelum mengeluarkan surat pemberhentian, Masud terlebih dahulu meminta petunjuk kepada atasannya, Camat Tambang waktu itu Abu Hari, yang kemudian memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Fauzi sebagai Kadus 3 Teluk Jering. Menurut Masud, Kades melakukan tugasnya antara lain berdasarkan Perintah Peraturan Daerah Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Menyangkut persyaratan bakal calon perangkat desa, Pasal 14 Ayat 4 huruf C pada Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tersebut tertulis, bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat. Sementara Fauzi sendiri tidak berdomisili di Desa Teluk Kenidai. Hal itu diketahui, berdasarkan surat pernyataan Fauzi tertanggal tanggal 8 Oktober tahun 2020. Pemecatan terhadap Fauzi itu terjadi kira-kira 9 bulan lalu. Atas pemecatan itu, Fauzi tidak terima. Dia pun melakukan gugatan ke PT UN Pekanbaru, dengan perkara No. 45/2021/Petun.pbr. Bagi Majelis Hakim PT UN Pekanbaru atas perkara nomor 45/2021, Petun PBR, Perda nomor 12/2017 tak laku. PT UN Pekanbaru memenangkan Fauzi. Penasihat hukum pejabat Kades yaitu Munir, kepada dataprosa.com, Kamis 21/4/2022, melalui aplikasi WhatsApp menyatakan, perkara nomor 45/2021 Petun PBR terkait gugatan Fauzi itu belumlah berkekuatan hukum tetap. Karena masih dalam upaya hukum banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding nomor 45/2021 Petun PBR tertanggal tanggal 31 Desember tahun 2021. Jadi menurut Munir, jika Fauzi kembali diaktifkan sebagai Kadus, maka hal itu cacat formil, melawan hukum karena putusannya belum berkekuatan hukum tetap inkrah van Gewis J. Karena hingga tanggal 21 April tahun 2022 lalu, sejak pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT Tun, Medan pada tanggal 7 Maret tahun 2022 dalam upaya banding, putusannya belum turun. Munir kemudian memaparkan,
Amar Putusan Perkara Nomor 45/G-2021-Petun.PBR tersebut memang menyatakan batal dan mencabut Surat Keputusan SK Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor 23 Tahun 2021 tentang pemberhentian Kepala Dusun 3 Teluk Jering, tanggal 4 Agustus tahun 2021 atas nama Fauzi. Akan tetapi tidak serta-merta Fauzi dapat aktif kembali karena perkaranya masih dalam upaya hukum banding sehingga belum berkekuatan hukum tetap, tulis Munir. Ini jelas dalam data e-court banding, belum ada putusan bandingnya turun hingga saat ini, tanggal 21 April tahun 2022 tambahnya. Dia menekankan, jika masih ada upaya hukum, berarti putusan belum berkekuatan hukum tetap dan belum bisa dilaksanakan eksekusi. Misalnya pengaktifan kembali Fauzi selaku Kadus 3, Red, dan untuk aktif kembali, juga harus berkonsultasi dengan pihak kecamatan. Penasihat hukum Masud itu menguraikan, Pasal 29 ayat 3 Perda Kabupaten Kampar Nomor 12/2017, Red menyatakan bahwa perangkat desa yang diberhentikan sementara dan diputus bebas atau tidak bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula. Jadi intinya, ulas Munir, putusannya harus berkekuatan hukum tetap dulu, baru bisa diaktifkan kembali. Tapi meski belum berkekuatan hukum tetap, berdasarkan informasi yang dihimpun dataprosa.com, Fauzi bebas melenggang bolak-balik ke kantor desa Teluk Kenidai, seolah-olah menjalankan tugas selaku Kadus 3 Teluk Jering. Atasan dari Kadus 3 pun seakan-akan tak ambil pusing. Sementara di pihak lain, Hasan Basri yang diangkat selaku Pleh Kadus 3, juga masih aktif. Guna melakukan konfirmasi, Dataprosa.com kemudian menghubungi Fauzi melalui aplikasi WhatsApp, Jumat, tanggal 15 April tahun 2022. Apakah benar, begitu terpilih selaku Kades, Budi Setiawan langsung mengaktifkan kembali Fauzi menjadi Kadus 3 Teluk Jering pasca diberhentikan oleh Kades Masud? Jika memang benar Kades Budi Setiawan mengangkat Fauzi sebagai Kadus 3, kapan surat keputusan SK pengangkatannya? Benarkah Fauzi memang sudah aktif menjalankan tugas-tugas selaku Kadus? Fauzi sendiri enggan memberi penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dia meminta agar wartawan menghubungi pengacaranya. Izin, Pak. Kalau Bapak mau mengkonfirmasi tentang masalah saya, silakan hubungi pengacara saya, jawab Fauzi melalui kepada dataprosa.com. Salah seorang peminat hukum di Kota Pekanbaru, Roxmas mengatakan, ada baiknya pihak Komisi Yudisial KY menelaah pelaksanaan proses hukum dalam sidang yang berlangsung pada perkara No. 45/G-2021-Petun.PBR itu. Menurut Master Hukum Tata Negara itu, KY perlu mendalami mengapa pejabat kepala desa yang memecat Kadus 3 itu sampai kalah dalam persidangan yang berlangsung di PT UN Pekanbaru. Ada kejanggalan. Padahal pejabat kepala desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Perda Kampar Nomor 12 Tahun 2017, kata Roxmas. Roxmas menambahkan, hakim itu merupakan corong undang-undang. Menurut dia, perda itu merupakan masuk dalam peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 7 Ayat 1 huruf G. Dilansir dataprosa.com, dan dikabarkan TV Riau bangkit dari Pekanbaru.